Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 2001302020, kelas 5A akuntansi, mata kuliah Revolusi Industri Digital. Di sini saya memenuhi tugas Revolusi Industri Digital untuk mereview teknologi di zaman sekarang atau era terkini. Di sini saya akan membahas tentang Robotic Process Automation atau RPA. Merupakan sebuah konsep teknologi yang menggunakan robot untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan yang bersifat repetitif. Dalam konteks ini, bukanlah sebuah bentuk robot yang duduk di depan komputer dan bekerja layaknya manusia. Juga dalam konteks ini, bukanlah sekelompok pasukan robot seperti di film Transformer atau Terminator. RPA ini merupakan software yang mampu meniru aktivitas manusia di dalam komputer dengan kecepatan atau operasi sampai 100%. Melalui perkembangan teknologi dan transformasi digital, para praktisi membagi teknologi dalam 3 kelompok atau dalam kategori seperti robots, cobots, dan chatbots. RPA ini sendiri adalah evaluasi dari 3 teknologi utama, yaitu screen warping, workflow automation, dan artificial intelligence. Teknologi terbaru ini digunakan untuk mengotomatiskan tugas sehari-hari mirip dengan kecerdasan buatan. Nantinya, RPA ini digunakan untuk mengotomatiskan tugas yang berulang seperti menangani dan membalas email, memproses dan membalas email, menangani data bisnis. Biasanya, teknologi terbaru 2021 ini banyak digunakan untuk mengotomatiskan tugas dari karyawan tingkat rendah ke pejabat yang lebih tinggi. RPA sendiri dapat mengotomatiskan lebih dari 40% tugas hariannya. Baik, selanjutnya jenis Robotic Process Automation atau RPA. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Merupakan teknologi terbaru dan tercanggih berupa jaringan yang terhubung satu sama lain. Dengan IoT, perangkat mereka dapat berinteraksi dan berbagi data satu sama lain. Tak hanya membuat koneksi antar perangkat yang berbeda, IoT juga bisa melakukan akses jarak jauh. Misalnya, kita mengunci pintu mobil dari jarak jauh, panaskan oven, dan geser feedback yang kita lakukan gunakan untuk melacak jumlah kalori yang kita bakar untuk menggunakan teknologi IoT. Chip IoT yang disematkan pada mesin membantu bisnis untuk menilai kinerja mesin tersebut dan membantu dalam pemeliharaannya. Selanjutnya yaitu mobil terbang. Nah, untuk teknologi terbaru ini dan tercanggih di masa depan, yaitu seperti mobil terbang ini. Produsen otomotif asal Amerika Serikat bernama Taylor Aiker diketahui sebagai orang pertama yang mengembangkan mobil terbang. Bahkan Taylor Aerocar telah mengembangkan mobil terbang pada tahun 1949. Sebentar lagi, kita akan melihat mobil terbang melayang di angkasa, di mana mobil tersebut akan berjalan di darat dan di udara. Penggunanya pun perlu disertifikasi pilot demi operasional keselamatan mobil terbang ini. Selanjutnya yaitu cara kerja Robotic Process Automation atau RPA. Penggunaan hanya perlu menunjukkan pada bot tentang apa yang harus dilakukan. Lalu biarkan bot yang bekerja. Bot RPA dapat berinteraksi dengan aplikasi atau sistem apapun dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan manusia. Perbedaannya hanyalah RPA dapat beroperasi sepanjang waktu,
non-stop, jauh lebih cepat, dan dengan keandalan serta presisi yang sangat tinggi. Berikut adalah contoh bagaimana RPA bekerja dalam proses anti data. Yang pertama, membuka brosur dan membaca email. Yang kedua, membuka dokumen Excel yang terlampir. Yang ketiga, memasukkan data dari Excel ke sistem ERP. Berikut video tentang Robotic Process Automation. Tantangan global teknologi. Perkembangan dunia teknologi memiliki dampak besar pada sektor pertumbuhan ekonomi negara, dan dampaknya mengarah pada perusahaan baik itu swasta maupun pemerintah. Memasuki pergerakan era kebudayaan digital, berbagai perusahaan membutuhkan solusi untuk menghadapi tantangan yang berfokus pada proses bisnis di masa depan. Dan salah satunya adalah inovasi yang mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi yang memudahkan manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Perusahaan menginginkan sebuah cara untuk memberlakukan suatu penghematan biaya, meningkatkan kualitas pekerjaan, meminimalisir kesalahan dalam suatu pekerjaan, dan bahkan untuk konsistensi pada kualitas dari produk yang diciptakan. Solusi apa untuk menjawab tantangan tersebut? Lalu, jika setiap pekerjaan yang bersifat repetitif dikerjakan oleh sebuah mesin, apakah manusia akan kehilangan pekerjaan? Jawabannya, tidak. Pemahaman RPA, Robotic Process Automation atau RPA, merupakan sebuah konsep teknologi yang memanfaatkan penerapan Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk memudahkan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam konteks ini, RPA bukanlah sebuah bentuk robot yang duduk di depan komputer dan bekerja layaknya manusia. Juga dalam konteks ini, bukanlah sekelompok pasukan robot seperti di film Transformer ataupun Terminator. RPA merupakan software yang mampu meniru aktivitas manusia di dalam komputer dengan akurat, bahkan sampai dengan 100%. Melalui perkembangan teknologi dan transformasi digital, para praktisi membagi teknologi dalam 3 kategori, seperti robots, knobots, dan chatbots. RPA sendiri adalah evolusi dari 3 teknologi utama, yaitu screen wrapping, workflow, automation, dan artificial intelligence. Software robot akan membantu memudahkan manusia saat melakukan proses input data, sehingga manusia dapat melakukan pekerjaan yang menciptakan sebuah nilai dan inovasi baru bagi perusahaan. Dengan menerapkan RPA, konsumer menginginkan sebuah penghematan biaya, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan konsistensi pada kualitas dari produk yang dibuat. Dan implementasi RPA sendiri bertujuan agar bagaimana proses bisnis berjalan lancar dan menjadi solusi untuk meningkatkan peluang baru bagi perusahaan. Fokus utama saat ini adalah menerapkan RPA pada berbagai industri. Implementasi RPA sebenarnya sudah sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti penerapan gerbang tol otomatis dan loket parkir di pusat pembelanjaan. Penerapan robotik sebenarnya sudah didukung oleh pemerintah. Sekarang, hanya menunggu kesiapan dari sumber daya manusia saja. Apakah sudah siap untuk berinovasi? Dengan interaksi yang erat antara manusia dan robot, perusahaan akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Setiap industri perusahaan, seperti telekomunikasi, layanan keuangan, manufaktur, hospitality, media, dan transportasi, mereka memiliki proses yang berbeda. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan daftar proses yang diotomatisasi untuk fungsi industri dan bisnis yang spesifik. Bank, lembaga keuangan, dan perusahaan asuransi memproses jumlah besar operasi setiap hari. Di sektor yang membutuhkan operasi intensif dan besar, RPA dapat digunakan sebagai pekerja virtual, membantu manusia dalam mengerjakan tugas harian dan berulang. RPA memungkinkan bank-bank modern untuk memenuhi tuntutan tinggi mereka akan kemampuan menangkap informasi, keamanan, dan kualitas data. RPA dapat berjalan 24 jam tanpa henti, sehingga kualitas kerja pun akan meningkat. Setiap dokumen ataupun data yang dikerjakan oleh RPA akan sesuai dengan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Dengan demikian, transformasi digital dari pengubahan massa dapat berjalan tanpa hambatan. Karena RPA adalah salah satu teknologi
untuk diterapkan dalam kebutuhan bisnis industri perusahaan. Kesimpulan dari video atau review teknologi terkini, menurut saya, jadi Robotic Process Automation atau RPA adalah salah satu contoh teknologi BAR atau RPA ini sendiri dapat digunakan untuk mengotomatiskan tugas yang berulang seperti menangani dan membalas email, memproses dan menangani data bisnis. Biasanya, teknologi terbaru ini 2020 satu ini banyak digunakan untuk mengotomatiskan tugas dari karyawan tingkat rendah ke pejabat yang lebih tinggi. RPA sendiri dapat mengotomatiskan lebih dari 40% tugas hariannya. Dan Robotic Process Automation ini juga bermanfaat seperti menghemat waktu, menghemat biaya, produktivitas lebih tinggi dan fleksibel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.